Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjadi hamba yang lebih taat. Amin. Teman-teman, aku senang banget pada kesempatan kali ini Fadilah dan Najwa akan menemani ceramah singkat untuk beberapa menit ke depan. stay tune terus. Teman-teman, setiap tanggal 28 Oktober, Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Apa yang terbesit di benak kalian saat mendengar Sumpah Pemuda? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari sumpah adalah janji atau ikrar yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan dengan disertai tekad untuk melakukan. Teman-teman, kalian masih menyimak kan ya? Oke, terima kasih. Simak sampai tuntas ya. Jadi, tema kali ini adalah menjadi muslim sejati. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi, tidak sedikit orang mengaku muslim sebatas penampilan atau karena dilahirkan dari orang tua yang muslim. Atau karena mengikuti lingkungannya yang mayoritas muslim. Tidak cukup seseorang mengaku sebagai muslim, ia harus memahami arti pengakuannya sebagai muslim. Ada juga yang namanya jati diri muslim. Jati diri adalah suatu hal yang ada dalam diri setiap individu. Suatu hal itu meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Seorang hamba yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan muslim. Dalam Islam, yang berkaitan dengan jati diri pemuda-pemudi muslimah sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan karena masa muda adalah masa segala kekuatan dahsyat terlihat dan masa berbekal untuk hari tua. Ada beberapa hal yang harus ada pada diri seseorang agar menjadi muslim yang sejati. Pertama, pemuda-pemudi muslim-muslimah yang mengislamkan akidah. Pengakuan sebagai muslim yang harus dilakukan adalah mengislamkan akidah, yaitu akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, pemuda-pemudi muslim-muslimah yang mengislamkan ibadah. Ibadah merupakan puncak ketundukan dan kesadaran mengenai keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sebagai penghubung antara makhluk dengan Sang Pencipta dan berpengaruh dalam interaksi antar sesama makhluk. Sehingga dalam diri seseorang akan terinternalisasi adanya hablum minallah dan hablum minanas. Yang ketiga, pemuda-pemudi muslim-muslimah yang mengislamkan akhlak. Tujuan utama dalam Islam adalah agar kaum muslimin memiliki akhlak yang mulia. Agar dapat mengislamkan akhlak, konsekuensinya harus menghiasi diri dengan sikap wara atau hati-hati terhadap syuhbat, menahan pandangan, menjaga lidah, malu, pemaaf, dan sabar, jujur, rendah hati, menjauhi prasangka gibah dan mencela orang, dermawan dan pemurah, dan menjadi teladan bagi orang lain, dan sebagainya. Keempat, pemuda-pemudi muslim-muslimah yang mencintai Allah, dan Allah pun mencintainya. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 yang penggalan artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Kelima, pemuda-pemudi muslim-muslimah yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang kelima ini Allah jelaskan pada Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 20 yang artinya, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Keenam, pemuda-pemudi muslim-muslimah yang selalu beribadah kepada Allah dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dan yang terakhir, mengendalikan hawa nafsu. Pergulatan melawan nafsu akan terus terjadi selama menjalani kehidupan. Karena itu, sungguh beruntung orang yang mau menyucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotori dirinya. Ada 3 tipe orang dalam melawan nafsu, yaitu tipe orang yang mampu mengalahkan hawa nafsu, yang selalu kalah dengan hawa nafsu, dan yang kadang menang, kadang kalah dalam melawan hawa nafsu. Nah, termasuk yang manakah kita? Apakah dari ciri-ciri yang disebutkan tadi sudah ada pada diri kita? Buat teman-teman yang sudah memiliki semua atau setengah dari yang sudah kita sebutkan tadi, maka terus dijaga dan ditingkatkan lagi ya. Yuk kita introspeksi diri lagi. Jika kita masih menyadari masih banyak kekurangan dalam diri kita, maka
berusaha segera benahi dan pelan-pelan saja ya dalam proses membenahinya. Semoga Allah membimbing kita kaum muslimin agar menjadi seorang muslim yang sejati. Amin. Terima kasih teman-teman karena kamu sudah menyimak sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Fadilah dan Najwa pamit, mohon maaf atas segala hilaf. Salam semangat pemuda-pemudi muslim-muslimah untuk menjadi hamba yang lebih taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.